SBY ingin ambil Demokrat jadi milik pribadi, rakusnya ditelas oleh Alifur Rahman di sewar.com. Semua partai di Indonesia itu terdaftar atas nama partai, bukan perorangan. Jadi, pendiri, pemilik, dan hak kekayaan intelektual selalu bersifat milik bersama, bukan perorangan. Ya, sebenarnya nggak ada masalah misalkan ada partai yang didaftarkan atas nama perorangan. Dalam hukum kita, itu dibolehkan. Maka wajar kalau SBY coba mengambil langkah mendaftarkan Partai Demokrat atas nama dirinya sendiri. Tapi menjadi tidak wajar bila partai tersebut tidak didirikan oleh yang bersangkutan. Seperti Demokrat misalnya, SBY tidak pernah menjadi pendiri partai. Dia hanya memakai partai ini untuk maju di Pilpres 2004 dan 2009. Lalu, sempat menjadi ketum transisi yang selanjutnya menjadi ketum permanen dinasti. Apa yang dilakukan SBY untuk mengambil Demokrat sepenuhnya menjadi milik pribadi, jelas sangat keterlaluan. Dan kita tahu betapa rakusnya seorang SBY untuk kekuasaan dan politik. Mungkin maksud SBY pendaftaran haki atas nama pribadi itu dilakukan agar Demokrat menjadi partai keluarga yang sempurna, yang tidak bisa diganggu-gugat atau diprotes oleh pihak manapun, termasuk kadernya sendiri. Sehingga ke depan, Ketua Umum Demokrat beserta seluruh perangkat pengurus pusat sampai kiamat hanya akan diwariskan kepada anak dan cucu SBY. Sekarang ini sebenarnya sudah terlihat seperti partai keluarga, di mana ketum adalah AHY, waketumnya Ibas, dan majelis tertingginya adalah SBY. Tiga serangkai paling berpengaruh di Demokrat adalah bapak dan anak-anaknya. Tidak ada partai lain di Indonesia yang selucu ini. Meskipun ini adalah urusan internal Demokrat dan tidak ada masalah selama kader-kadernya mau atau bersedia menjadi jongos SBY. Tapi, dalam contoh demokrasi, ini jelas memilukan dan menjadi contoh buruk bagi generasi penerus. Bagi saya, ini jelas sebuah upaya perampokan partai yang dilakukan secara terbuka, terang-terangan. Biasanya, maling itu diam-diam, tidak mau mengakui dan senyap, tapi ini malah diakui. Saya jadi kebayang kalau untuk urusan skala partai dan partai menengah pula hanya punya 7% suara, tapi sudah diperjuangkan untuk dimaling sedemikian rupa. Bagaimana dengan penguasaan sebuah negara? Kabar buruknya, SBY adalah presiden 2 periode, 10 tahun. Maka jangan heran kalau dalam 10 tahun, negara ini berpesta pora untuk anggaran-anggaran yang rentan dikorupsi. Candi Hambalang yang merupakan proyek mangkrak SBY tercatat ada 700 miliar rupiah kerugian negara. Saya pikir ini adalah nilai kerugian fantastis yang uangnya entah kemana. Tapi semakin lama mulai terbongkar juga kasus Jiwasraya dengan kerugian yang jauh lebih fantastis 17 triliun. Belum lagi kasus Asabri nilai kerugiannya mencapai 23 triliun. Yang semua itu terjadi di era SBY dan terus menjadi benalu hingga sekarang. Kita tidak tahu pasti apakah ada aliran langsung ke rekening SBY terkait skandal Senturi, Hambalang, Jiwasraya, dan Asabri. Tapi juga melihat upaya SBY ingin mengambil alih Demokrat dan memilikinya atas nama pribadi, kok ia hampir mustahil kalau tidak ada cipratan korupsinya. Belum lagi juga melihat kasus Antasari Azhar. Sang ketua KPK di zaman SBY itu harus mendekam di penjara karena tuduhan pembunuhan berencana. Publik jelas sulit untuk percaya dengan kasus tersebut, karena terlihat seperti rekayasa, apalagi momennya bertepatan dengan kasus dugaan korupsi Ibas yang sedang diproses oleh Antasari waktu itu. Dan kita tahu Antasari termasuk orang yang nekat. Besan SBY sudah terbukti mendekam di penjara. Andai Antasari tidak dituduh melakukan pembunuhan berencana, maka penjemputan Ibas hanya soal waktu. Jujur, saya ngeri melihat betapa kelamnya jejak langkah SBY. Namun juga bersyukur karena kini dia sudah tidak berkuasa, sehingga nilai kerusakan dari kerakusan atau ketermakannya jadi sulit terrealisasi. Kita juga patut bersyukur anak-anak SBY hanya sekelas Ibas dan AHY yang lucu dan menggemaskan, sehingga kans untuk kembali berkuasa dan menjadi presiden menjadi sangat-sangat kecil kalau tak mau dibilang mustahil. Karena jangankan mau maju di Pilpres, bahkan tingkat Jakarta pun sudah babak belur. Dari kejadian ini, mestinya kader Demokrat ramai-ramai mundur dari barisan AHY, karena partai di bawah SBY hanya akan menganggap kader-kadernya sebagai buruh, yang tidak perlu dipertimbangkan posisi dan karir politiknya. Karena yang bisa berkuasa atau memimpin di Demokrat hanyalah anak cucu SBY. Begitulah kura-kura.
Modiar, setelah Gus Nadir, giliran Sekretaris Presiden tabok muka si Wicis, ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Kontroversi pernyataan Arie Untung alias si Wicis rupanya masih berlangsung. Entah apa yang merasuki penggemar Imam Jumbo ini hingga menyeret-nyeret nama Raja Salman ketika podcast dengan Daniel Mananta. Niat Wicis membanggakan negara Arab malah ketahuan tolol sendiri. Tidak hanya Gus Nadir yang memberi bantahan soal tangga dari Arab untuk menghindari riba, tapi juga mendapat bantahan telak dari istana. Sebelumnya, Arie Untung sempat membahas soal dosa riba di kanal YouTube Daniel Mananta. Saat itu, Arie menyebut Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud saat berkunjung ke Indonesia tahun 2017 membawa tangga sendiri untuk menghindari hutang yang masuk dalam riba. Waktu Raja Salman ke Indonesia pakai pesawat pribadi, sampai untuk tangga turun dia bawa dari Arab. Karena apa? Dia takut minjemin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena minjemin tangganya. Mobilnya dia bawa sendiri karena dia nggak mau sampai serpun memberatkan yang dipinjemin, kata Arie Untung, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Jumat 16 April. Menanggapi Arie Untung, Sekretaris Presiden ikut memberi klarifikasi. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, Sekretariat Presiden membantah klaim selebritas Arie Untung soal tangga khusus untuk Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud saat berkunjung ke Indonesia tahun 2017. Kepala Satpres Heru Budi Hartono menjelaskan, tangga khusus disiapkan karena Raja Salman saat itu dalam kondisi kurang sehat. Protokoler Saudi memutuskan untuk membawa tangga tersebut ke Indonesia. Raja Salman tidak bisa jalan jauh, jadi perlu tangga spesial yang sesuai spesifikasi Raja Salman, kata Heru lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com. Dia membantah ucapan Arie bahwa tangga itu berkaitan dengan ketakutan Raja Salman terhadap riba. Heru berkata tangga itu disediakan karena kebutuhan kesehatan Raja Salman. Heru menyampaikan penyediaan tangga itu telah dibahas protokoler kedua negara. Kedua pihak sepakat protokoler Saudi yang akan menyiapkan eskalator khusus untuk Raja Salman. Tangganya spesial, yang punya hanya mereka dan waktunya terbatas. Tidak mungkin pihak Indonesia menyiapkan spesifikasi khusus, ucapnya. Mungkin lain kali ketika ada kunjungan negara Arab di Indonesia harus menyertakan disclaimer mengenai rutinitas raja. Hal ini agar tidak dijadikan hoax dan jualan agama oleh kadron yang fanatik buta. Mentang-mentang gurunya memakai daster seperti orang Arab, lantas enaknya sendiri klaim sana-sini. Bahkan, urusan diplomasi dua negara diseret ke urusan agama hingga riba. Padahal kalau rakyat biasa yang ketahuan hoax, bisa-bisa besoknya langsung dipenjara. Masih untung si Wicis dan Tengku Zul yang masih dipandang sebagai public figure. Layaknya anak kecil yang belajar berjalan, dia harus mulai merangkak dulu, lalu jalan pelan-pelan berpegangan. Begitu juga cara belajar agama. Harus dimulai dari tingkatan bawah. Kalau tidak tahu, sebaiknya mondok ke pesantren. Jangan instan dari YouTube ditelan mentah-mentah. Apalagi ikut kajian-kajian atau ceramah sesaat yang mengundang dai semacam Yahya Waloni. Korasi saja dikatakan beragama, hingga dengan bangga bisa membunuh hewan yang dianggap najis. Padahal, jelas ini adalah pembodohan. Sampai sekarang kita tak habis pikir siapa yang membina Yahya Waloni hingga bisa diberi panggung berceramah. Cocok sudah kalau ustadznya macam Yahya atau Rizik, lalu muridnya tak kalah somplak seperti Wicis. Kalau tidak memberi dalil ngawur, yang ada mengompat dan menyumpahi dengan menyerat agama. Meski begitu, herannya pengikutnya tetap cinta buta seperti orang kena pelet. Mungkin mereka harus dirukyah dulu, baru sadar kalau ternyata sudah dicuci otak sedemikian parah. Seperti kemarin, hoax Raja Salman menjemput paksa Rizik. Hal konyol seperti ini justru ditonton hampir 9.000 orang. Entah kenapa mereka tak mau menggunakan akal dan logika sedikit pun. Andai kata Raja Salman perhatian, harusnya sejak di Arab Saudi menjemput Rizik untuk tinggal di istana, bukan malah dideportasi. Ini memang tugas berat pemerintah dan kita semua. Dengan dibubarkannya HTI dan FPI, tak serta-merta menjamin ketentraman dan terhilang dari radikalisme. Justru upaya seperti sertifikasi ulama, deradikalisasi dan memperbanyak ulama dari golongan Nahdliyin yang akan menjadi tameng melawan kelompok ekstremis dan propagandanya. Begitulah